pilkada, kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia, syukur alhamdulillah berjalan dengan tenang, dengan damai. Untuk itu juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Perlihatkan yang Bapak coblos mana? Ambil, keluarkan. Perlihatkan yang Bapak coblos. Kemudian memang kalau kita lihat sekilas ya dari gambaran secara umum ya kurang lebih di bawah 70% secara nasional rata-rata. Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks pilkada dibanding pilpres pileg atau pemilu nasional itu biasanya di bawah. Nah kalau ditanya apakah kurang ini itu nanti bagian dari evaluasi definitifnya itu akan ada mekanisme kami untuk melakukan kan tahun yang sama dengan pilpres, jadi tidak terlalu sebentar perlu dievaluasi karena kejenuhan saat tadi rasanya belum lama ada kutip bertarung. Kita tentu harus melakukan evaluasi yang sangat serius. Komisi 2 DPR RI berencana untuk memanggil KPU, Bawaslu, dan DKPP pada tanggal 4 Desember yang akan datang untuk kita melakukan rapat dengar pendapat. Psikologi pemilih yang sudah lelah, proses kandidasi yang tidak terlalu ketat, maka kemudian bisa jadi ini membuat orang menganggap pilkada 2024 ini justru menjadi anomali atau titik balik lain dibanding pileg dan pilpres sebelumnya. Ini semua akan menjadi review bagi Komisi 2 DPR RI, termasuk bahan penting bagi kami untuk menyusun revisi undang-undang pemilu dan pilkada ke depan. Kami merencanakan akan membentuk omnibus law politik. Halo, selamat malam pemirsa. Tingginya angka golput dalam Pilkada 2024 harus mendapatkan atensi serius bagi keberlanjutan demokrasi Indonesia. Partisipasi nasional yang hanya kurang dari 70% menimbulkan pertanyaan besar. Apakah fenomena ini menjadi cerminan ketidakpuasan publik terhadap para kandidat? Faktor kendala teknis atau kejenuhan masyarakat terhadap rangkaian padatnya pemilihan umum yang terus berlanjut selama 1 tahun ini. Bersama saya Afina Malik, inilah Panggung Demokrasi Pilkada 2024. Mengapa angka golput tinggi? Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir di studio Metro TV. Pertama kami hadirkan Ketua Komisi 2 DPR RI, Mas Rifki Karsayuda. Mas Rifki, terima kasih sudah hadir di Panggung Demokrasi. Terima kasih, Afi. Selamat malam. Dan kemudian juga hadir anggota Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, terima kasih saat malam sudah hadir. Selamat malam, Mbak Afi. Ya, dan kemudian kami hadirkan ada peneliti politik Badan Riset dan Inovasi atau BRIN, Mas Wasisto Raharjo. Mas Wasis, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Siap. Dan juga kami hadirkan ada Komisioner KPU, Mbak Betty Epsilon. Mbak Betty, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Sebelum kita bahas mengapa angka golputnya tinggi, ini juga menjadi pembicaraan masyarakat, menjadi atensi besar dari media-media. Saya mengajak pemirsa untuk melihat, karena selain besaran suara yang diraih oleh para paslon untuk keluar menjadi pemenang pilkada, yang juga menjadi atensi banyak pihak adalah soal, halo, mengapa angka golput dalam pemilihan pilkada serentak tahun ini ternyata cukup tinggi. Kita lihat ya, dari lembaga survei sampai KPU sendiri ini menyebut angka golput di pilkada 2024 amat tinggi. Bahkan lebih banyak dari angka golput saat pilpres dan juga pileg di tahun yang sama. Saya akan mengajak Anda untuk melihat di mana saja daerah yang angka golputnya tinggi. Kita lihat datanya bersama. Di slide pertama ada data perbandingan data golput pilkada 2024 dan juga pilpres 2024. Pilkada 2018 di Pulau Jawa dan juga Medan. Di Pilkada Jakarta 2024 tercatat memiliki angka golput tertinggi di Pulau Jawa. Angkanya 46,95% atau setara dengan 3,8 juta jiwa dari 8,2 juta jiwa yang terdaftar pada pemilih tetap. Angka ini bahkan menjadi persentase tertinggi sepanjang sejarah golput di Jakarta. Disusul kemudian dengan Jawa Barat yang tercatat dengan angka golput 38,21% atau setara dengan sekitar 14 juta suara yang tidak terpakai. Hanya 22 juta dari 36 juta pemilih yang menggunakan hak pilih mereka.
Kita bergeser sedikit ke Pulau Sumatera. Yang menarik yang untuk dibahas adalah Provinsi Sumatera Utara. Karena angka golputnya mencapai 50,68%, setara dengan 5,4 juta pemilih. Angka golput di Sumatera Utara lebih tinggi daripada partisipasi pemilih. Karena partisipannya sebenarnya 5,3 juta pemilih dari 10,7 juta pemilih yang terdaftar. Nah, melihat angka golput yang tinggi ini ternyata juga mendapatkan atensi dari KPU, di mana Komisioner KPU Agus Melas mengatakan berdasarkan data sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU, dari 98,5% data yang masuk, ditemukan tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada serentak hanya 68,16%. Angka partisipasi ini jauh di bawah partisipasi pemilih saat pemilu 2024 lalu, tepatnya di Pilpres, yaitu 81,78%. Padahal menurut KPU, sosialisasi yang dilakukan ternyata juga tidak berbeda jauh dibandingkan dengan sosialisasi Pileg dan juga Pilpres. Temuan partisipasi pilkada yang rendah ini akan menjadi evaluasi bagi KPU yang katanya akan dipanggil oleh Komisi 2 pada tanggal 4 Desember. Nah, menurut Jaringan Pemantau Pemilu untuk Rakyat atau JPRR, terdapat sejumlah faktor yang dinilai menyebabkan meningkatnya angka golput di Pilkada 2024. Pertama, penyelenggara Pilkada yang dianggap terlalu dekat dengan Pilpres 2024. Penyelenggaraannya terlalu mepet dan kemudian dekat sekali dengan agenda pemilihan lainnya. Termasuk juga durasi kampanye kandidat yang dianggap terlalu singkat. Ada kemudian alasan rendahnya pengenalan pasangan calon kepala daerah dan calon kepala daerah yang mencalonkan diri di wilayah yang juga bukan tempat asalnya. Tingginya angka golput di pilkada serentak ini menunjukkan perhatian dan juga antusiasme publik yang bisa dikatakan jauh lebih rendah dibandingkan saat Pilpres. Ini penting dan perlu menjadi pelajaran serta evaluasi bagi penyelenggara, pemerintah, termasuk juga partai politik. Saya akan langsung menanyakan kepada para narasumber. Ada perwakilan KPU, Mbak Betty, apa evaluasi dari KPU? Kenapa kemudian angkanya bisa jauh, bahkan di beberapa daerah itu tercatat golput tertinggi dalam sejarah daerah tersebut, Mbak Betty? Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu di-underline. Pertama adalah kerja KPU itu adalah mensosialisasikan. Ya. Sosialisasi dan pendidikan pemilih. Agar pemilih tahu cara menggunakan hak pilihnya, kapan hari H pemungutan suaranya, itu dilakukan dalam beberapa segmentasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Tapi soal bagaimana visi misi program kerja, profil citra diri si pasangan calon, itu adalah kerja-kerja kampanye yang dilakukan oleh setiap pasangan calon, baik tingkatan gubernur atau wali kota dan bupati. Dengan tingkat kemudian pemilih atau golput yang bisa dikatakan tinggi ini, antusiasmenya juga sepertinya kurang dibandingkan dengan Pilpres. KPU merasa gagal menyelenggarakan pilkada, minimal meningkatkan angka partisipasi pemilihnya, Mbak Betty? Secara konsepsi KPU adalah penyelenggara, berapapun tingkat partisipasi yang keluar dari produk apakah pemilu ataupun pilkada kali ini tentu akan kita terima, dan kemudian siapapun berapapun dari hasil yang sudah ditampilkan baik dari rekap berjenjang dari TPS ke PPK sampai dengan KPN Kota dan KPU Provinsi, itu yang menjadi hasil mau tak mau, suka tak suka akan kita terima. Tapi kan targetnya tentunya lebih baik daripada penyelenggara sebelumnya gitu kan. Target KPU sendiri sebenarnya berapa sih Mbak dari untuk pilkada serentak tahun ini? Kalau berkaca pada RPJMN yang lalu 77,5%. Ya. Tapi untuk yang sekarang tentu tadi sudah disampaikan angkanya memang sekitar 68%. Yes, 68%. Oke, ada evaluasi yang dilakukan oleh KPU nanti? Betul, kalau tingkat partisipasi pertama kali tentu dari sisi penyelenggaraan, sosialisasi yang lebih masif, tapi memang harus dikombin dengan bagaimana cara mengkomunikasikan ke publik soal visi misi si pasangan calon. Seberapa kencang pun KPU menyatakan ayo datang ke TPS, tapi dia tidak mengenali siapa yang akan dia pilih, tentu menjadi ya more or less pasti akan punya pengaruh, Mbak. Jadi intinya bahwa kemudian nggak semuanya menjadi tanggung jawab KPU gitu kan ya Mbak Betty ya, bahwa kemudian juga ada tanggung jawab dari parpol termasuk juga paslon. Mbak Titi, bagaimana Mbak Titi melihat ini? Bahwa nanti dulu nggak bisa semua menyalahkan penyelenggara, ada juga loh peran serta dari paslon dan partai politik. Iya, di Indonesia ini kita tidak punya instrumen terukur untuk membuat klasifikasi soal protes voting. Orang yang protes atau kecewa terhadap sebuah proses pemilihan yang bisa ada ukurannya spesifik. Kalau di beberapa negara itu mereka punya yang disebut dengan
none of the above misalnya atau nota. Seperti kolom kosong lah kalau di calon tunggal. Kalau di calon tunggal kan jelas tidak setuju dengan calon, ada kolom kosong. Di Indonesia itu tidak ada. Sehingga ada yang mencampur adukannya dengan pemilih yang tidak pergi ke TPS. Jadi dalam fenomena Jakarta, angka partisipasi itu sebenarnya 57,5%. Nah, angka yang tadi angka golput yang disebut 46% tadi itu sebenarnya kombinasi antara pemilih yang tidak datang ke TPS ditambah dengan suara tidak sah. Nah, dengan demikian pemilih yang tidak datang ke TPS itu ada beberapa penyebab. Pertama, karena mereka memang apatis. Ya tidak peduli. Cuek sama politik gitu ya? Bukan hanya itu, mereka capek, jenuh, bosen dari mulai bulan Februari 2024 narasinya politik terus. Dari 2023 bahkan bahkan 2022 ya, ketika dimulainya Juni tahapan pemilu. Capek, jenuh, ya sudah untuk apa berpartisipasi kan sudah pilpresnya. Apalagi narasi para calonnya sama. Menduplikasi, mereplikasi kekuatan elit politik nasional. Lalu juga ada yang betul-betul abstain. Tidak punya gambaran soal siapa yang mau dipilih. Akhirnya sudah memilih tidak pergi ke TPS. Nah, yang ketiga adalah protes voting. Protes voting ini diekspresikan atau protes terhadap pilihan-pilihan yang ada, tidak bersetuju terhadap pilihan yang ada. Satu, tidak mau datang sebagai bentuk protes. Atau yang kedua adalah dia datang, tapi dia mencoblos semua. Dan angka suara tidak sah di Jakarta itu anomali, di atas rata-rata, 7,68%. Kalau rata-rata, kalau kita lihat Pilpres, suara tidak sah dengan calon yang sedikit itu rata-rata kurang dari 3%, 2,3%. Jadi orang Jakarta sebenarnya, nih Pak Rifki, sedang menghukum partai politik dan pasangan calonnya. Oke. Ditahan di situ dulu. Jadi kemudian suara golput yang tinggi bisa juga diartikan masyarakat yang sedang menghukum partai politik karena tidak menyerap aspirasi mereka, menghadirkan paslon yang mereka harapkan atau mereka inginkan. Apakah kemudian kita harus bersyukur dengan angka golput tinggi bahwa melek politiknya masyarakat itu menjadi lebih baik, atau ternyata ini bagian dari atur-atur para elit untuk meloloskan salah satu paslon? Kita lanjutkan pembahasannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kalau kemarin sih gara-garanya ada tugas ya, jadi kerja ya, jadi nggak kerja dari pagi, jadinya nggak sempet untuk menggunakan hak pilih di TPS dekat rumah. Nggak ada calon yang cocok juga sih menurut saya. Calon yang cocok nggak ada, sama kurang ngasih tahu programnya apa gitu yang cocok untuk misi-misi ya, betul. Nggak tahu ya sama apa yang mau dipilih siapa gitu. Terus kan mereka kan juga visi misinya gitulah nggak tahu gitu kan. Terus juga nggak tahu impactnya yang kedepannya juga gimana gitu. Karena tidak ada partisipasi atau kampanye dari paslon yang bisa menggedor gitu loh partisipasi masyarakat, jadinya kitanya juga nggak tertarik. Jadi mendingan kalau misalnya di next pemilihan umum atau pilkada nantinya harus ada paslon-paslon itu harus kampanye ke tempat-tempat yang terpencil sekalipun. Jadi partisipasi masyarakat pun bisa naik gitu loh di pilkada kemudian. Lebih masif kali ya buat diajak ke apalagi mungkin ke yang anak-anak muda biar nyoblos kayak gitu. Terus juga mungkin bagi yang kerjanya kemana-mana mungkin bisa lebih dipermudah bikin suratnya agar bisa nyoblos di TPS lain gitu sih Kak. Menurutku sih pertama bukan cuma karena sosialisasi aja, tapi emang karena calon-calonnya ya. Jadi mungkin dari calon-calonnya lebih masuk lagi buat visi misi yang memang relate gitu sama masyarakat. Yang kedua mungkin untuk TPS-nya sendiri yang di luar kota atau apa itu dipermudah sosialisasinya. Jadinya mereka tahu gimana nih kita mau nyoblos kalau misalnya kita di luar kota gitu. Ya, baik, pemirsa, kami lanjutkan. Mas Wasis dan juga para narasumber lain, kita sudah dengarkan apa sih apa alasan yang membuat warga sepertinya memilih untuk golput saja, mulai dari pekerjaan sampai ternyata paslonnya kurang greget, paslonnya kurang turun ke lapangan sehingga mereka nggak tahu visi misi atau kurang juga sosialisasi. Tanggapan Mas Wasis kalau kemudian ini untuk evaluasi, tapi siapa yang harus bertanggung jawab golputnya makin tinggi itu gimana, Mas? Iya, kalau kita lihat memang salah satu yang membuat golput tinggi adalah ketimpangan kesamaan antara pemilih dengan paslonnya ya. Kalau kita lihat kan di sebagian besar daerah itu kebanyakan adalah generasi baby boomer atau X
Yang itu notabene mungkin komunikasinya berbeda dengan kebanyakan pemilih kita yang itu adalah generasi milenial dan generasi Z ya. Dan yang paling penting adalah narasi-narasi kampanye yang disampaikan oleh para paslon itu juga kadangkala monoton. Artinya mereka cenderung meng-copy paste apa yang telah terjadi di level nasional, kemudian mereka aplikasikan di level lokal. Siapa tahu ada kotel efeknya, kan juga kemudian tokoh nasional yang banyak ikutan endorse sama paslon-paslon yang berlaga di daerah gitu ya kan. Ternyata ngaruh juga loh untuk beberapa daerah. Nah masalahnya kan daerah itu kan kasuistik Mbak Afi ya. Semua daerah itu tidak bisa kita generalisasikan. Sehingga saya pikir memang salah satu poin yang hilang dari pilkada serentak ini adalah kehadiran pemimpin yang itu bersifat problem solver. Karena semua paslon ini ditarik dari proses yang sentralistis ya, perlu rekomendasi dari pusat dan sebagainya, sehingga kurang membumi di masyarakat, terutama dari kalangan pemilih muda ya, sehingga mereka tidak merasa terwakili di sana dengan adanya paslon-paslon yang ada di gambar, sehingga saya pikir golput itu menjadi pilihan yang rasional kemudian. Oke, tapi apakah kemudian partai politik sebagai pihak yang menyuguhkan para paslon ini mendengar, bahkan melihat, merasakan kritik yang dilakukan oleh pemilih yang memilih untuk golput daripada memilih, kan tadi ada yang mengatakan nggak menarik, nggak aspirasi saya gitu calonnya? Ya tentu mendengar, mereka mendengar dan juga memeriksa ya. Cuman kan agenda nasional lebih kuat daripada agenda publik. Ya misalnya ada politik sapu jagat lah yang berusaha memadukan antara koalisi nasional tinggal lokal, kemudian agenda penyamaan kebijakan dari level pusat ke daerah. Artinya narasi-narasi besar ini yang kemudian meminggirkan suara-suara pemilih di akar rumput. Dan inilah yang menjadi penyebab salah satunya Mbak Afi. Oke, baik. Ketika kemudian kritik juga dilemparkan kepada partai politik. Mas Rifki sebagai Ketua Komisi 2, apa yang sejauh ini bisa ditangkap oleh Komisi 2 soal tingginya angka golput? Mas Rifki juga mengatakan bahwa ini sesuatu yang perlu diatensi secara serius ke depan. Iya, Komisi 2 DPR RI yang memiliki tugas konstitusional melakukan pengawasan terhadap kepemiluan, mitra kerjanya Bu Betty dan kawan-kawan, KPU, Bawaslu, dan DKPP, tentu menaruh perhatian besar terkait hal ini. Kita memang harus melakukan kajian yang mendalam dan objektif, Afi, terkait dengan fenomena ini. Tentu malam ini kita tidak bisa menyimpulkan kira-kira faktor-faktor apa yang membuat golput itu semakin tinggi. Bahkan kita juga tidak adil rasanya mengatakan bahwa tingkat golput yang tinggi itu sama dengan membuat delegitimasi terhadap pemilu kita itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bedah persoalan kenapa antipati publik, sebutlah begitu, terhadap pemilihan gubernur, bupati, wali kota 2024 sebagai pilkada serentak nasional pertama dilaksanakan, kok cukup tinggi? Saya mungkin bisa menganalisis beberapa hal ya. Yang pertama di hulu dalam proses kandidasi atau pencalonan. Pilkada berbeda dengan pilpres. Apalagi pileg, di mana pilpres dan pileg hanya partai politik yang berhak mencalonkan proses kandidasi. Dalam pilkada kita tahu ada ruang calon perseorangan. Sehingga mohon maaf sebagai salah seorang ketua DPP partai politik, tidak adil rasanya kalau 100% disalahkan juga kepada partai politik. Karena kita juga membuka ruang bagi calon perseorangan. Bahkan kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan prosentase pencalonan calon gubernur, bupati, wali kota, Mahkamah Konstitusi menyederhanakan prosentase pencalonan itu yang kemudian membuka ruang bagi calon-calon yang awalnya bisa jadi tidak bisa mencalonkan diri, kemudian bisa mencalonkan diri dalam pilkada tahun 2024. Kendati demikian ada beberapa persoalan. Satu, agenda politik nasional, terutama pilpres, yang kemudian setelah pilpres, konsolidasi politik nasional terjadi, hampir semua partai politik masuk dalam kubu pemerintahan. Itu membuat elit-elit politik yang awalnya bisa jadi berselera untuk turun dalam pilkada, lebih berpikir aman untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang kedua, jadwal yang kita tentukan pada 27 November 2024 itu membuat anggota DPR, anggota DPD, DPRD Provinsi Kabupaten Kota yang mungkin awalnya ingin mempersiapkan diri menjadi calon kepala daerah, dengan terlebih dahulu ikut dalam proses pileg untuk menguji elektabilitasnya menjadi tidak jadi maju karena dia harus mundur sebelum dia dilantik bahkan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pilkada setelah pelantikan yang bersangkutan dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua ada faktor soal jeda waktu antara pileg, pilpres dan pilkada yang tadi Mbak Titi juga sebutkan.
kita tidak tahu, ini asumsi. Bisa jadi ada kejenuhan publik. Kita dulu berpikir kalau pilkada kita laksanakan serentak, maka isu lokal itu lebih mengemuka dibanding isu nasional. Iya. Harapannya pilkada ini semacam uji coba kita untuk melaksanakan semacam pemilu lokal dalam tanda kutip. Karena lokusnya di lokal masing-masing. Ternyata Kan nggak hampir kejadian. semua kandidat itu menduplikasi success story dari Pilpres. Itu kenapa? Karena mereka nggak pede untuk kemudian harus juga bawa-bawa urusan Pilpres, kemudian jargon satu arahan dengan pusat, atau kenapa Mas Rifki? Bisa jadi miskin narasi. Karena juga tidak tahu apa yang harus Tervisual. dinarasikan di tingkat daerah, karena feedback antara pemilih dengan yang bersangkutan bisa jadi agak rendah. Karena mungkin terjadi dalam tanda kutip ya, kejenuhan terkait dengan isu-isu politik karena waktunya lebih dekat. Oke. Nah kalau kita bicara soal jeda waktu yang dekat ini juga, Vi, saya harus bela ini KPU, Bawaslu dan kawan-kawan. Itu membuat penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia itu capeknya minta ampun. Karena beberapa tahapan beririsan. Nah karena itu Komisi 2 DPR RI mengagendakan revisi terhadap undang-undang ini ke depan. Iya. Mungkin salah satu isunya kita harus pikirkan. Ya. Keserentakannya masih kita pertahankan, tetapi jadwal dan jedanya mungkin harus kita pikirkan. Ada bahkan wacana untuk ternyata pilkada serentak sudah tidak terlalu hemat arah asalnya, efisiensi anggaran juga enggak, malah kemudian tidak menghasilkan calon-calon atau bahkan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Tanggapan Mas Rifki? Narasi itu boleh, tapi bagi saya konstitusi adalah acuan. Jadi tidak ada ruang untuk pilkada. Pasal 18 di tidak dalam serentak. konstitusi kita menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah atau kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Kata demokratis itulah yang harus menjadi acuan kita. Boleh langsung, boleh tidak langsung, yang penting kita sepakat bahwa demokrasi di Republik ini tidak boleh legitimasinya tergerus oleh satu sistem pemilihan yang kita pilih. Oke, baik. Ngomongin soal legitimasi, pertanyaan saya berikutnya juga untuk para narasumber adalah, jika, ini pertanyaan masyarakat, jika ternyata jumlah golputnya lebih tinggi daripada angka partisipan, bagaimana legitimasi dari paslon yang memenangkan pilkada? Termasuk bagaimana dengan kualitas pilkada kita kalau angka golputnya ternyata lebih tinggi daripada angka warga yang memilih? Usai jeda pemirsa, tetap bersama kami. Tidak, sekarang karena kompilasi isu pilpres nyambung lagi dengan pilkada, sehingga yang dulu kita harapkan terjadi desentralisasi otonomi daerah sekarang menjadi sentralisasi pengaruh orang-orang pusat menentukan siapa yang harus jadi. Ya kalau kayak gitu tunjuk saja, nggak usah desentralisasi, nggak usah otonomi daerah. Jadi harus dilihat, Komisi 2 akan melihat marwah dari pilkada ini apa, memperkuat desentralisasi itu aja. Saya kira itu. Kami lanjutkan pemirsa, bahkan Mas Arya Bima mengatakan tadi, ya udahlah nggak usah pakai pemilihan, tunjuk aja kalau kemudian rasanya sangat diatur oleh pusat atau sentral gitu. Mbak Titi, saya ingin menanyakan bagaimana jika jumlah golputnya tinggi atau bahkan daerah ada yang angka golputnya melebihi angka partisipannya. Legitimatenya mungkin tetap secara hukum masih berlegitimasi, tapi bagaimana dampak dari pemerintahan kepala daerah itu ke depan? Ada satu daerah di Indonesia yang pernah angka pengguna hak pilihnya itu 25%. Itu Kota Medan. Apa dampaknya? Yang pertama tentu dia menjadi perbincangan politik terus-menerus di Indonesia ya. Soal bagaimana demokrasi lokal ternyata tidak mendapatkan antusiasme dari pemilih. Jadi itu akan menjadi rekam jejak daerah juga. Secara keabsahan hukum, legitimasi hukum tidak ada masalah. Toh juga dia ketika memimpin akan menjadi pemimpin untuk semua. Bukan berarti kemudian dia hanya menjadi pemimpin sejumlah kelompok dia, tertentu. gitu ya. Nah tetapi dalam konteks apalagi dinamika kepemimpinan politik lokal, pasti itu akan menjadi sorotan dari publik ketika menilai kinerja kepemimpinan seseorang, terutama kalau kinerjanya buruk, akan selalu diasosiasikan dengan dukungan minimal dari publik. Ya misalnya dengan statement, ya wajar saja dia hanya didukung oleh segelintir orang, makanya kemudian kinerjanya buruk. Tapi kemudian kalau kinerjanya baik, problem angka pengguna hak pilih tidak akan terlalu berdampak. Tetapi ya tadi dalam konteks pergaulan politik, dinamika politik, apa yang terjadi di Jakarta akan selalu menjadi analisis dikait-kaitkan dengan
broken linkage atau keterputusan aspirasi antara apa maunya konstituen dengan apa yang menjadi keputusan politik para elit partai. Iya. Ini kan yang terjadi di Jakarta, salah satunya adalah harus kita akui konstituen punya harapan yang dicalonkan adalah tokoh A, tokoh B. Tapi keputusan elit politik adalah tokoh C. Di situ yang kemudian membuat mereka merasa juga tidak terlalu bergairah untuk menggunakan hak pilih. Apalagi kalau ini kemudian berlanjut misalnya dengan kinerja atau kemudian performa kepemimpinan yang kurang baik. Ya. Dia kan tidak hanya bekerja sendiri sebagai eksekutif. It takes two to tango. Dia butuh DPRD untuk kemudian bersinergi. Nah, jadi dalam konteks ini kalau komunikasi politiknya baik bisa saja tidak akan banyak masalah. Tapi kalau komunikasinya buruk, misalnya sebagai seorang pemimpin komunikasi politik, angka pengguna hak pilih yang rendah itu akan selalu menjadi sorotan untuk melemahkan kepemimpinan politik seseorang. Jadi terbawa bebannya Betul. terus-menerus ya. Oke, Mbak Betty mau menambahkan. Silakan sebelum aku ke Mas Wasis. Iya, jadi dalam sistem keterpilihan, berapapun yang akan sudah ditentukan, kecuali DKI Jakarta 50% plus 1, itu akan menjadi suka tak suka, mau tak mau, dia tetap legitimate. Dia tetap akan memimpin tingkat lokal yang merupakan hasil pilkada tahun 2020. Kecuali kota kosong ya. Ada beberapa daerah seperti dua. Bangka dan Pangkal Pinang yang kota kosongnya menang, Betul. harus diadakan pemilihan suara ulang. Betul, pilkada berikutnya, tahun depan. Tahun depan. Betul. Nah, ini banyak pertanyaan. Lalu kemudian dari hari ini sampai menuju tahun depan pilkada ulang itu, siapa yang akan memimpin? Pemerintah akan menunjuk siapa yang akan menjadi PJ Bupati atau wali kota yang ada di sana. Oke, Mas Wasis mau menambahkan soal kemudian angka golput yang tinggi apakah akan menjadi beban bagi pemerintah berikutnya, termasuk juga fenomena kota kosong, ada 2 yang menang dan 35 lainnya ternyata suara kota kosong itu menang cukup signifikan, Mas Wasis. Ya, pilkada kan sebenarnya esensinya mendekatkan hubungan emosional antara paslon dengan pemilih ya. Artinya kalaupun mereka yang menang itu berarti mereka sudah memiliki semacam ikatan emosional dengan para konstituennya. Ya. Nah, kalaupun nanti yang menang itu kotak kosong di satu tempat, itu akan secara psikologis membuat kerenggangan antara gubernur atau kepala daerah terpilih dengan publik. Iya, Karena merasa bahwa yang dilantik itu bukan yang mereka inginkan. Bukan yang inginkan, tidak mewakili identitas mereka, tidak memiliki apa yang mereka rasakan, sehingga yang nanti diingat, yang tadi Mbak Titi bilang ya, bahwa selalu hal-hal yang sifatnya kejelekan, hal-hal sebelum itu, dan mungkin ekspresi yang muncul adalah lama-lama gelombang kritis itu akan mencuat ya. Kalau misalnya kepala daerah yang bersangkutan itu membuat blunder atau mungkin membuat manuver yang itu tidak sesuai dengan kehendak mayoritas di ruang publik, Mbak. Lalu Mas, kalau kemudian ada yang melihat, tadi Mas Wasis mengatakan bahwa ini rasanya sentralistik banget ya. Semua berkaca pada pilpres, tokoh-tokoh elit yang di pusat yang mengatur segala macam. Bagaimana memotong itu agar kemudian rasa kedaerahan, isu-isu lokal itu lebih terangkat? Ya, sebenarnya kan esensi otonomi daerah ini kan ada di tingkat 2, kabupaten dan kota. Dan kalau lebih baik memang di tingkat Wilgub ini diadakan pemilihan tidak langsung. Yang itu dilakukan oleh DPRD, itu lebih hemat biaya politik daripada satu daerah harus 2 pilgub dan pilwal. Tapi kita pilkada langsung karena kita punya kritik yang begitu besar soal pilkada tidak langsung loh Mas Wasis. Betul, tapi kan esensi otonomi daerah kan ada di kabupaten kota gitu loh, Mbak. Dan ini yang perlu kita perhatikan, bahwa mereka lah yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik gitu loh. Dan selama ini kan posisi gubernur kan hanya sebagai pelaksana administratif. Sebelum kemudian ditarik semua sebagian di level kabupaten kota sehingga gubernur kelihatan punya wewenang seperti itu. Tapi ke depan memang untuk menghemat biaya politik yang tingkat tinggi, itu baiknya ada semacam pemilu hybrid sih kalau menurut pandangan saya. Pemilu hybrid? Ya. Konsepnya gimana tuh? Ya artinya ada yang langsung dan tidak langsung, sehingga di sini kita bisa melihat kedekatan emosional itu lebih banyak di tingkat kabupaten kota, dan provinsi mungkin hanya di tingkat DPRD saja seperti itu. Oke, Mas Rifki sempat menyatakan mau mendorong omnibus law pemilu. Apakah kemudian ide seperti Mas Wasis ini bisa masuk gitu? Is it a good idea dan solusi bagi angka golput yang tinggi, Mas? Kalau omnibus law kan soal metode penyusunan peraturan perundang-undangan ya, bukan bicara substansi. Kenapa kita mau omnibus law? Agar kita nggak terkuras energi aja. Kita membahas undang-undang pemilu, undang-undang parpol, undang-undang pilkada, bahkan saya ingin menghadirkan undang-undang hukum acara tentang sengketa pemilu. Karena selama ini kita nggak punya. Nah, tapi begini Vi, saya ingin tanggapi nih. Ya.
Kita punya Tanggapi undang-undang. Mas Wasis ya? Semua. Oke. Kita punya undang-undang pertama namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1145. Itu undang-undang tentang pemerintahan daerah. Mulai dari Undang-Undang 145 sampai dengan undang-undang terakhir sekarang terkait dengan pemerintahan daerah, semua yang kita bicarakan itu udah pernah kita coba. Mulai dari tunjuk, DPRD menyajikan sekian calon, pemerintah memilih, DPRD murni memilih, dipilih langsung, semua udah kita pernah. Dan kita rasanya tidak pernah puas dengan uji coba semua pola pemilihan kepala daerah ini. Yang ingin saya katakan adalah bahwa mungkin kita perlu melakukan refleksi serius secara ketatanegaraan terhadap seluruh sistem yang sedang kita bangun ini. Karena itu Omnibus Law saya berharap menjadi bagian dari ikhtiar keseriusan kita dalam bidang legislasi untuk merumuskan ini. Termasuk misalnya kalau kita bicara soal mengkaitkan dengan pola pemilihan dengan titik otonomi, itu kan satu diskusi yang tidak mungkin bisa kita putuskan hanya dengan memutuskan bagaimana pola pemilihannya tanpa kita mengutak-atik di mana titik otonomi. Karena itu Omnibus menjadi penting. Itu satu. Yang kedua, sampai lupa saya mau ngomong. Kalau gitu kita jeda dulu aja deh, sampai lupa kita jeda dulu, bisa usai jeda berikutnya kita lanjutkan pembahasannya. Tetaplah bersama kami. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan. Mas Rifki tadi sempat terputus oleh jeda, sempat Anda mengatakan bahwa ini tuh sudah mencoba berbagai macam cara, sistem, bahwa kita yakini ini yang mendekati menangkap aspirasi masyarakat secara langsung. Ya ada dua indikator. Yang pertama, ketentuan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1140 yang saya katakan tadi, bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota harus dilaksanakan secara demokratis. Yang kedua ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan tafsir demokratis itu untuk pemilihan kepala daerah. Tapi dalam konteks sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, saya membuka ruang diskusi dari berbagai macam afiliasi politik termasuk kawan-kawan lintas fraksi untuk kemudian mengusulkan. Hanya saja bagi saya indikator konstitusi ini tidak boleh kita langgar. Satu. Yang kedua, Vi, yang ingin saya tanggapi adalah terkait dengan menangnya kotak kosong dibanding kemudian paslon. Jadi begini, kalau situasi normal, tidak terjadi intimidasi, tidak terjadi intervensi, tidak terjadi rekayasa terhadap pemilih untuk dia datang ke TPS, apakah memilih paslon atau kotak kosong, kita boleh kemudian berstatement bahwa paslon itu dari sisi legitimasi politis dan sosiologis bisa jadi tergerus. Tapi di beberapa tempat, kotak kosong itu digerakkan oleh satu dendam politik, oleh kepentingan ekonomi tertentu, oleh penghukuman secara politik kepada orang yang sedang nyalon agar kemudian karir politiknya mati. Itu daerah mana? Sebutin aja. Contohnya. Kan harus ada datanya, jangan kemudian asumsi dari Ketua Komisi 2 nih. Contohnya. Jadi begini, salah satu kota di Sulawesi Selatan tahun 2018 itu kotak kosong kalah. Kotak kosong menang. Kenapa? Karena ada gerakan membarengkan antara yang kosong dengan salah satu calon gubernur. Kenapa begitu? Karena orang mau memilih calon gubernur ditanya, Pak, kalau di kota nanti milih siapa? Yang kosong aja. Ternyata calon gubernurnya menang, yang kosong juga menang. Saya tidak mengatakan ini intervensi, tidak. Tapi afiliasi politiknya menjadi sama sebangun. Antara keinginan orang memilih si calon gubernur yang dia harapkan dengan kotak kosong. Nah, kalau kemudian situasi seperti ini kan kita nggak adil, Mas Wasis. Ingin mengatakan bahwa kalau orang milih kotak kosong berarti dia nggak suka sama calon ini. Calon ini membosankan, kinerjanya nggak baik, delegitimasi, nggak adil. Karena itu mari kita lihat ini benar-benar. Saya minta Mas Wasis dan teman-teman peneliti, akademisi cek barang ini benar-benar. Agar Kak Betty nanti kita minta evaluasi juga benar gitu. Tapi apa 37 daerah yang paslon melawan kotak kosong situasinya sama seperti yang dikatakan Mas Rifki? Kebanyakan seperti apa? Mbak Titi, bahwa kan tadi Mbak Titi mengatakan ya ini juga kemudian bisa jadi hukuman dari pemilih karena tidak menyukai paslon yang didukung dan lain-lain. Mbak Afi, jadi memilih kotak atau kolom kosong di surat suara itu tidak sederhana. Pertama, dia harus tahu bahwa dia punya dua pilihan, calon tunggal atau kolom kosong sebagai ekspresi politik. Yang kedua, dia harus paham bahwa memilih kolom kosong ada konsekuensi. Kalau dia dapat suara terbanyak, pilkada ditunda tahun depan di bulan September. Nah,
Oleh karena itu, ketika misalnya ini ada 2 daerah nih, Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka, kotak atau kolom kosong, dia tidak membonceng, agak berbeda dengan Kota Makassar. Kota Makassar adalah petahana didiskualifikasi sehingga ada narasi yang sama dengan kota kosong. Nah, di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka, ini memang ekspresi politik warga yang merasa mereka perlu pilihan alternatif. Dan bahkan di Kabupaten Bangka itu euforianya memang cenderung adem ayem. Tapi justru nih Pak Rifki ini agak unik, kita perlu riset ya di Kabupaten Bangka. Dia adem ayem tapi si kota kosongnya menang. Jadi dalam konteks itu kita tidak perlu menganggap ini sebagai sebuah kemunduran politik, tapi justru sebaliknya. Warga memahami ekspresi politik itu bukan hanya di pilkada, soal konsensual, soal setuju, tapi juga boleh disen, boleh tidak setuju. Dengan tidak setuju kepada calon tunggal. Dan negara jangan dibilang, oh nanti negara yang rugi begini-gini. Negara harus membayar atas kedaulatan rakyat yang kita punya. Mengapresiasi keputusan pemilih gitu kapan ya. sih kita punya kedaulatan rakyat? Ya 5 tahun sekali. Betul, jadi jangan dianggap itu menjadi beban negara. Tapi justru ke depan partai politik lagi-lagi warga ingin keragaman pilihan, kan pendaftaran akan dibuka ulang. Silakan partai politik, karena putusan MK juga sudah menurunkan threshold untuk pencalonan, gunakan kesempatan sebaik-baiknya, hadirkan kader terbaik untuk maju di pilkada yang akan diulang September 2025 mendatang. Kalau kemudian menyambung tadi diskusi atau statement dari Mbak Titi, Mbak Betty, kemudian paslon yang mengikuti pilkada di 2024 ketika kemudian kota kosongnya menang, apakah bisa ikut lagi nanti di September? Boleh ikut lagi. Jadi ini kita mulai dari nol. Jadi dari nol, kalau akan pilkada kita ulang September tahun depan, maka ini mulai dari nol. Apakah dari sisi pendataan pemilih, nanti kemudian pencalonan dimulai dari nol. Setelah ada calon maka mereka kampanye lagi, debat lagi, ya seperti kita melakukan pilkada, diulang lagi. Bicara soal angka golput yang tinggi, evaluasi internal, refleksi diri dari KPU ini kenapa kemudian angkanya lebih tinggi? Fair-fairan nih Mbak Titi. Betul, kami belum melakukannya Mbak, ini baru 3 hari yang lalu. Masih istirahat dulu ya. Karena masih fokus pada pengumpulan C hasil, Sirekap, dan nanti kita akan melakukan evaluasi pemilu dan pilkada, jaraknya, kemudian tingkat partisipasinya tentu akan kita lakukan. Oke, Mas Wasis, catatan terakhir bahwa kemudian supaya angka golputnya ini nggak semakin tinggi dan tingkat partisipasinya semakin meningkat dan bebas dari intervensi pihak-pihak tadi disebutkan oleh Mas Rifi, ada intimidasi dan lain-lain, supaya pemilihan ini berjalan jujur dan adil bagi semua pihak. Gimana Mas Wasis? Ya tentu yang paling utama bagaimana peran dari DPD dan DPEC per partai itu aktif menjaring calon potensial ya. Karena yang selama ini kita lihat kan di pilkada serentak ini semua disentralisasikan ke DPP. Sehingga saya pikir untuk ke depan, karena pilkada ini kan ruang lokal ya, ruang lokal di mana pemilih itu lebih suka kalau didekati secara emosional. Sehingga di sini saya pikir untuk mereka yang nanti maju ke jalur partai, peran DPC dan DPD di tingkat daerah itu perlu dikuatkan posisinya. Sehingga mereka juga aktif memberikan penjaringan calon-calon ideal. Karena yang kita lihat selama ini kan di pilkada ini ada calon dari luar daerah maju. Kemudian ada... Tapi boleh loh calon dari luar daerah maju, boleh, ya boleh. Boleh, tapi kan publik kan tidak merasa terwakili gitu loh. Ini suara saya mana gitu tapi loh. yang dulu juga maju dari luar daerah terwakili. Ada juga yang maju tapi tidak terwakili. Nah itu gimana? Itu dari level kota dia naik ke provinsi. Kalau ini kan provinsi ke provinsi. Nah, itu. Seolah-olah ada provinsi yang tempat promosi karir. Nah iya loh, ada juga. Padahal daerah ya setara. Arahnya adalah ini visioner. Jadi ke depan tuh bukan urusan ngurusin wilayah provinsinya, tapi mau maju jadi presidennya gitu, Mas Wasis. Nah itu jangan sampai ada fenomena paslon yang tertukar lagi di pilkada nanti ya. Karena saya pikir kan ke depan ini urusan pilkada ini lebih pada bagaimana menghadirkan pelayanan publik cepat. Bagaimana menghadirkan respon lebih cepat. Artinya esensi itu yang lebih ditekankan oleh peran para partai lokal ya, terutama juga para tokoh-tokoh di daerah, sehingga mereka tidak harus merunut rekomendasi dari pusat untuk bisa menominasikan paslon. Tapi keputusan kan di tangan DPP, bahkan di tangan ketua umum. Itu juga sering kita dengar loh. Bagaimana kemudian pemilih bisa mengkritik cara parpol bekerja jika statement itu masih menjadi pegangan? Nah, kembali ke publik, apakah mereka mau menerima atau enggak? Bisa jadi mereka akan golput lagi di pemilu kada berikutnya, atau mungkin tidak akan memilih. Sehingga saya pikir hukuman
dari para pemilih ini menjadi semacam refleksi bagi parpol ya, agar mereka Ya. lebih juga hati-hati tidak memaksakan kehendak nasional ke level daerah. Oke, closing statement Saya respon dikit tuh. Iya, baru saya mau kasih ke Mas Vika, saya lihat udah mau menanggapi, silakan. Iya. Singkat. Badan hukum partai politik itu satu tunggal. Jadi ketua umum dan sekretaris jenderal itu cuma satu. Yang di bawah-bawah itu satu kesatuan badan hukum. Tapi bukan berarti partai politik, Mas, tidak menggunakan mekanisme bottom up. Ya. Kita menggunakan survei, kita juga menggunakan rekomendasi dari bawah dan seterusnya. Bahwa penandatanganan rekomendasi yang diterima oleh KPU itu adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan yang lain berdasarkan ketentuan undang-undang itu sebagai konsekuensi karena kita menganut satu badan hukum partai politik nasional. Iya. Bukan lokal. Kalau di Aceh, ya partai lokal yang tanda tangan. Jadi saya kira ini sebenarnya nggak harus diperdebatkan terlalu jauh karena mekanismenya berjalan. Tapi bahwa kemudian kalah menang dalam pilkada tepat atau tidak tepat karena keserentakan 540 sekian provinsi kabupaten kota barengan, parpol juga baru kali ini disuguhkan barang Parpol juga seperti kewalahan ini. sebenarnya. Mencari kader? Bukan kewalahan, kita baru kali ini menangani proses yang banyak barengan. Kira-kira gitu, Vi. Oke, Mungkin baik. ini Pak Rifki, pilkada besok dijeda setahun atau 2 tahun. Nanti kita atur di Nah, undang-undang itu yang deh. baru. Supaya nggak merepotin KPU-nya, nggak ngerepotin partai politiknya, termasuk juga nggak ngerepotin memberikan jeda untuk para pemilihnya, gitu, kurang lebih. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak dan Ibu atas pembahasan kita yang menarik pada malam hari ini. Dan pemirsa, fenomena golput tinggi dan juga kemenangan kota kosong sebenarnya berbahaya bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia dalam jangka panjang. Dua hal ini jelas hanya akan menguntungkan sekelompok elitis, jauh dari kata kemenangan untuk masyarakat. Pesta demokrasi kita yakini harusnya mencari calon berkualitas lewat kompetisi yang jujur dan adil, karena semakin sedikit pilihan dan juga partisipan akan semakin sulit pula mendapatkan pimpinan yang terbaik untuk masa depan. Saya Afri Nurdini, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV